Perkenalkan, nama saya Cynthia Rabiatul Usfa dengan NPM 2023 4640593 kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kedua, konsep media pembelajaran, mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT. Pembahasan pertama, communication model. Yang pertama, sender. Sender adalah orang atau entitas yang mengirimkan pesan, informasi, atau data kepada penerima. Yang kedua, encoding adalah proses mengubah pesan atau informasi menjadi bentuk yang dapat dikirimkan atau disimpan. Selanjutnya, decoding adalah proses mengubah pesan atau informasi yang telah diencoding menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Yang terakhir, noise adalah gangguan atau intervensi yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Materi selanjutnya, gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Gajah itu memiliki tubuh yang besar, mempunyai belalai, kuping yang lebar, dan yang lain-lain. Materi selanjutnya, tujuan pemanfaatan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu memperjelas penyajian pesan sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera sehingga peserta didik dapat belajar dengan lebih efektif. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu menarik minat perhatian peserta didik sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu menimbulkan gairah belajar pada peserta didik sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar. Yang kelima, memungkinkan interaksi langsung. Media pembelajaran dapat membantu memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan kenyataan, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Yang keenam, memungkinkan belajar sendiri. Media pembelajaran dapat membantu memungkinkan peserta dapat belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Yang terakhir, mempersamakan pengalaman dan persepsi. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam penerima pesan sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang sama tentang materi yang diajarkan. Materi terakhir, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami apa yang diharapkan dari proses pembelajaran. Kedua, memotivasi peserta didik. Maksudnya, media pembelajaran dapat membantu memotivasi peserta didik untuk belajar dengan menyajikan informasi yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Ketiga, menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat menyajikan informasi dasar, pelengkap, dan pengayaan kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik.
Keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi. Maksudnya media pembelajaran dapat menstimulasi diskusi dan interaksi antara peserta didik sehingga mereka dapat berbagi ide dan memahami materi dengan lebih baik. Kelima, mengarahkan aktivitas belajar. Maksudnya media pembelajaran dapat mengarahkan aktivitas belajar peserta didik sehingga mereka dapat fokus pada materi yang penting. Keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Media pembelajaran dapat mengontrol aktivitas peserta didik sehingga mereka dapat tetap fokus dan tidak terganggu oleh hal-hal lain. Ketujuh, memberikan penguatan. Maksudnya media pembelajaran dapat memberikan penguatan kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi belajar. Kedelapan, memberikan simulasi. Media pembelajaran dapat memberikan simulasi kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan. Kesembilan, melakukan penilaian. Maksudnya media pembelajaran dapat melakukan penilaian kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami kemajuan belajar dan meningkatkan motivasi belajar. Kesepuluh, administrasi. Media pembelajaran dapat membantu administrasi pembelajaran seperti mengelola data, peserta didik, mengatur jadwal pembelajaran, dan lain-lain. Terakhir, penelitian dan pengembangan. Maksudnya media pembelajaran dapat membantu penelitian dan pengembangan pembelajaran seperti mengembangkan materi pembelajaran, menguji efektivitas media pembelajaran, dan lain-lain. Cukup sampai di sini saja. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.